dengan objek lain. Nah, untuk hari ini kita akan menggunakan modul atau library lain ya untuk membuat aplikasi GUI, yaitu menggunakan Qt, ya namanya Qt ya. Saya lupa singkatannya apa ya. Di mana Qt ini banyak digunakan untuk membuat atau mendesain aplikasi user interface yang berbasis grafis atau GUI, dan dia secara umum ya platformnya itu bisa digunakan di berbagai macam sistem operasi, Windows, Linux ataupun Mac. Kemudian dan juga bisa digunakan untuk berbagai macam bahasa pemrograman. Ya, salah satunya adalah menggunakan Python gitu ya. Seperti mungkin Anda lihat di sebentar, saya tampilkan dulu ya sedikit tentang apa itu Qt5. Yang terakhir yang saya punya itu, yang saya install itu versi kelima. Kayaknya yang paling baru sudah masuk ke versi 6. Atau yang bisa Anda lihat di e-learning ya. Kita share dulu. Nah, jadi tools yang akan kita gunakan adalah namanya Qt Toolkit. Oh, sebentar. Oh ya, sudah ya. Ya, jadi namanya Qt Toolkit atau sering disebut Qt saja gitu ya. Jadi sebuah aplikasi yang sifatnya cross platform, bisa juga digunakan untuk membuat UI itu user interface ya. Jadi kalau di salah satu di desain aplikasi berbasis software itu ada namanya UI UX ya. Kalau UI itu berarti user interface, UX itu user experience. Jadi Qt ini dibuat oleh sebuah asosiasi namanya Trolltech ya, yang nantinya digunakan untuk membuat aplikasi berbasis GUI. Dan dia bisa running di berbagai macam platform, bisa Windows, bisa Mac OS, bisa Linux atau sistem atau platform Unix yang lain. Kemudian dia juga istilahnya widget toolkit ya. Jadi nanti ada satu aplikasi ketika kita menginstal Qt itu ya, ada sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk merancang US user interface-nya, sehingga dikatakan dia widget toolkit ya, karena di situ nanti ada berbagai macam widget seperti button, label, text box dan sebagainya yang nanti digunakan dalam mendesain aplikasi berbasis GUI. Kemudian juga dia memiliki kumpulan kelas yang sifatnya cross platform ya, bisa lintas platform, dan diintegrasikan dengan tools untuk pengembangan softwarenya, dan dia bisa diaplikasikan atau bisa digunakan di berbagai macam platform IDE. Jadi nanti bisa juga diakses di misalnya kalau kita menggunakan. Nah, untuk Python sendiri ya kita gunakan karena ini bisa atau PyQt gitu ya. Jadi PyQt ini adalah ya modul di Python ya,
yang sifatnya cross platform, artinya berbagai macam sistem operasi yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis GUI menggunakan Python. Jadi nanti di library KQ-nya kita bisa masukkan ke dalam kode Python untuk membuat aplikasi berbasis GUI. Nah, jadi ketika misalnya kita menginstal PyQt gitu ya, maka Qt-nya pun akan terinstall secara otomatis. Nah, sebuah aplikasi berbasis GUI biasanya terdiri atas yang pertama adalah jendela utama atau main Windows ya, dengan beberapa dialogs atau widget ya, atau mungkin hanya sebatas atau sana satu ya, bisa beberapa, bisa satu. Jadi sebuah aplikasi GUI yang kecil biasanya minimal terdiri atas satu buah dialog. Aplikasi dialog ini ya bisa mungkin terdiri dari beberapa widget, misalnya ada button misalnya gitu ya. Dan dia memang biasanya tidak ada di situ, tidak ada menu bar, ada menu bar atau status bar ya, atau yang lain, karena dia masih sifatnya yang small atau kecil ya. Jadi istilah ada namanya dialog ya. Nah, ada dua macam atau dua jenis dialog ya. Yang pertama adalah modal. Jadi kalau sistemnya atau tipenya modal, nanti dialog ini akan memblok ya user dari untuk berinteraksi dengan bagian lain dari aplikasi. Jadi dia sifatnya kalau dia lagi sedang menggunakan satu bagian dari aplikasi, maka dia tidak akan bisa mengakses bagian lain. Jadi hanya dialog yang sedang aktif saja yang bisa berinteraksi dengan user. Sampai dialog tersebut di close, baru dia bisa mengakses bagian lain gitu ya. Itu yang sifatnya modal. Atau yang kedua adalah modelless ya. Ya kebalikannya gitu ya. Jadi kalau yang models itu si user bebas ya, free to interact with the dialogue and with the rest of the application. Jadi tidak terblok ya. Jadi dia bebas bisa mengakses bagian manapun ya pada saat yang bersamaan. Nah, ketika kita membuat aplikasi GUI itu memang ada dua cara ya. Yang pertama adalah seperti yang kita lakukan kemarin waktu belajar menggunakan Tkinter, itu sifatnya dia from scratch ya. Betul-betul menggunakan text editor untuk menulis kode programnya. Jadi memang betul from scratch ya. Jadi kita hanya bisa membayangkan ketika mengetik kode programnya untuk GUI, kita hanya bisa membayangkan oh nanti bentuknya seperti ini gitu ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu, nah ini lebih visual ya. Jadi kita bisa mendesain secara visual tampilan GUI-nya ya dengan menggunakan ya metode drag and drop aja gitu. Nanti bisa kita perlu label, tinggal tarik ya, di drag kemudian di drop di main Windows-nya. Jadi ini lebih mudah, lebih lebih terlihat secara visual ya tampilan nanti yang akan kita buat GUI-nya gitu. Itu dengan menggunakan namanya Qt Designer. Nanti kita awalnya ya, di awal nanti kita akan mendesain dulu UI-nya atau user interface-nya menggunakan Qt Designer. Jadi lebih tampilannya lebih kita lihat di awal gitu ya. Nah, untuk tahap awal berarti kita akan nanti tampilnya seperti ini, Qt Designer seperti ini. Nanti ada sebuah jendela utama gitu ya. Atau nanti kita pilih main Windows, nanti nah nanti modelnya kayak gini Qt Designer. Jadi di sebelah kiri ini nanti ada berbagai macam widgetnya. Di sini nanti halaman atau Windows utamanya, nanti tinggal kita mau bikin apa, misalnya seperti ini. Ini ada label, ada dua label, ada button, ada text box gitu ya. Tinggal kita drag and drop dari sini, dari kiri taruh di sini.
Jadi di awal kita sudah membuat nanti sebuah file ya yang berekstensi .ui. Nanti dari .ui bisa kita convert menjadi .py atau file berekstensi Python gitu ya. Untuk misalnya kalau diklik itu muncul apa itu nanti itu di sisi programmingnya. Tapi di awal kita akan bisa mendesain dulu sebuah tampilan GUI-nya menggunakan Qt Designer. Nah, sebelum kita mulai gitu ya, coba saya cek dulu sudah berapa orang ini. Karena jangan sampai tertinggal gitu ya. Meskipun di e-learning sudah saya ini juga sematkan untuk tahap-tahap instalasinya. Jadi sebelum kita operasikan ini, kita akan coba melakukan instalasi dulu untuk Qt-nya. Ntar saya share dulu ya. Nah, ya. Atau bisa Anda download ya di e-learning tahap-tahapnya. Tahap pertama adalah ya kita masuk dulu ke CMD atau ke command prompt-nya Windows ya. Sebentar, nah ini berkeluar. Ya, kita masuk ke command prompt-nya Windows. Bisa di mana saja gitu ya. Karena sudah kita setting Python-nya itu bisa kita eksekusi di direktori apapun untuk di CMD-nya. Langkah pertama adalah kita cek dulu gitu. Siapa tahu sebelumnya kita sudah pernah atau mungkin dari perangkat yang kita gunakan sudah pernah ada yang menginstal gitu ya. Jadi tahap pertama adalah kita cek dulu di CMD ya, command prompt dengan menggunakan perintah pip spasi list. Jadi nanti pip spasi list ini akan menampilkan seluruh modul atau hal-hal ya perangkat yang pernah kita lakukan instalasi menggunakan perintah pip atau Python Installation Package gitu. Atau package apa saja yang pernah kita install menggunakan Python. Mungkin nanti tampilannya tidak sama persis ya, tergantung perangkat masing-masing ya, yang pernah kita install di pip. Nah, kalau misalnya ketika Anda cek menggunakan perintah pip list ya, itu belum ada Qt5 ya, atau PyQt5 gitu ya, maka kita lakukan proses instalasi. Ya, perintahnya sama ya, menggunakan perintah pip install PyQt5. Jadi memang syaratnya kita harus terhubung ke internet. Kemudian kalau instalasi sudah selesai, kita cek lagi dengan perintah pip list, gitu ya. Sambil dicek apakah sudah ada PyQt5 atau PyQt5 ya. Kalau punya saya ini versi 5.14. Kemudian PyQt strip zip gitu ya. Jadi memang kebutuhannya itu ya nanti bisa dilihat ya, dicek lagi apakah sudah ada PyQt5 atau belum. Jadi pertama kalau sudah Anda menginstal PyQt5 itu minimal ada PyQt5, ada PyQt
strip zip gitu ya. Kemudian PyQt5 strip tools. Nah, itu. PyQt5. Oh ya, ini pertama dua dulu ya, PyQt5 dulu, benar sama PyQt5 strip zip. Nah, kemudian untuk mendesainnya atau mendesain ya, tampilan UI-nya kita gunakan PyQt Designer. Nah, kita ya mungkin kita cek lagi kan di sini kan sebenarnya belum ada ya. Kalau memang belum pernah diinstal ya kita lakukan proses instalasi dengan perintah ya sama ya. Pip install PyQt5 Designer. Nanti kalau sudah dua-duanya ya kita bisa cek ya apakah meskipun mungkin ketika di pip list sudah ada ya, kita cek apakah sudah bekerja belum PyQt5-nya. Ya kita bisa coba mengeksekusi perintahnya di Python shell. Bisa di sini juga bisa di CMD bisa, tinggal ada ketik Python, nanti enter, setelah itu nanti muncul Python shell-nya seperti ini. Kemudian kasih perintah misalnya from pyqt5.qtcore import qt. Nah, kita mengimport modul tadi yang baru diinstal ya. Kalau tidak ada pesan error berarti instalasinya sudah berhasil. Oke, silakan diinstal dulu. Nanti saya cek ya apakah sudah berhasil atau belum. Kalau ada yang belum berhasil, silakan disampaikan. Karena ini penting sebagai awal ya, supaya berhasil ya nanti biar lancar ke sananya, kita ya, proses instalasi ini di awal sangat penting. Ayo silakan. Install dulu ya. Tutorialnya bisa di-download di e-learning. Sebetulnya ada juga sih versi yang paling baru itu Qt Designer-nya itu modelnya instalasinya tidak lewat CMD, tapi tadi saya coba itu cukup lama, kayaknya cukup besar kayak filenya. Sehingga proses instalasi cukup lama. Jadi kita pakai yang ini saja dulu ya.
Oke, gimana? Ada kendala? Atau bisa terinstall dengan baik? Eh, saya masih install beberapa aplikasi, Pak. Oh ya. Di mungkin agak Oke, lama oke. sama saya. Ya, tergantung ini sih ya. Karena kan dia masih harus connect internet gitu ya. Mungkin agak ada yang lancar, ada yang agak lama gitu. Nanti kalau sudah tinggal dicek ya, apakah instalasinya sudah berhasil. Kalau PyQt ya nanti bisa dicek di Python shell-nya, deklarasi perintah import ya. Kalau tidak ada apa namanya pesan error berarti sudah terinstall dengan baik. Kemudian di bagian bawah itu untuk Qt designer-nya bisa juga dijalankan melalui Python shell atau melalui command prompt ya dengan perintah pyqt5 designer. Nah, nanti munculnya kayak begini. Berarti kalau ini muncul berarti sudah berhasil terinstall. Silakan.